Selamat datang di YouTube channel Doyan Bola. Kali ini kita akan membahas perihal masalah yang ramai saat ini, yaitu naturalisasi pemain. Mengutip dari berbagai sumber di internet dalam KBBI Daring, naturalisasi diartikan sebagai pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing atau pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dilansir situs Kementerian Hukum dan HAM RI. Dasar hukum mengenai naturalisasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa naturalisasi merupakan tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui permohonan. Beberapa pemain naturalisasi yang sekarang masih aktif membela timnas Indonesia adalah Elkan Bagot, Sandy Walsh, Jordi Amat, Rafael Struijk, Ivan Jenner. Sementara itu PSSI masih memproses beberapa pemain lagi yang akan diambil sumpahnya menjadi WNI, yaitu Ragnar Oertamangun, J. Isdes, dan Nathan Yoao. Di lain tempat, kabar yang mengejutkan juga datang dari gelandang serang Real Madrid yang memutuskan hengkang dari timnas Spanyol dan memilih berganti paspor menjadi Maroko, yaitu Ibrahim Diaz yang memiliki darah Maroko dari orang tuanya. Saat ini, ada beberapa pemain dengan grade A yang bisa dijadikan opsi bagi PSSI untuk bisa membela timnas. Siapa saja pemain itu? Mari kita bahas satu persatu. Kita awali dengan Kevin Dix. Kevin Dix yang saat ini membela FC Copenhagen batal dinaturalisasi karena orang tuanya tidak memberikan restu. Pemain ini bisa menjadi opsi yang sangat bagus bagi lini belakang timnas Indonesia. Pemain ini pun yang membuat Manchester United keok di fase grup Champions League. Ada keterangan lain yang menyebutkan bahwa batalnya naturalisasi Kevin Dix karena memiliki posisi yang sama dengan Sandy Walsh sebagai fullback kanan. Pemain yang kedua adalah Miss Hilges, ex-anggota Exco PSSI. Hassani Abdul Ghani menyebut bahwa Miss Hilges tidak jadi dinaturalisasi oleh Indonesia. Padahal, bek FC Twente itu sebelumnya diprediksi bakal bisa bermain buat timnas Indonesia. Namun, disebutkan bahwa orang tua Miss Hilges tidak memberikan restu anaknya menjadi WNI. Pasalnya, Indonesia hanya mengenal paspor tunggal, bukan dui kewarganegaraan seperti Belanda. Pada pemain ketiga ini ada seorang Jayden Oosterwolde, pemain asal Belanda yang kini telah resmi bergabung dengan Fenerbahce. Jayden Oosterwolde ternyata pernah menolak tawaran untuk bermain di timnas Indonesia. Jayden mengaku dihubungi oleh asisten pelatih timnas Indonesia untuk membela timnas Indonesia. Namun, dia menolak tawaran tersebut karena masih berambisi membela Belanda. Pemain keempat kali ini adalah pemain andalan di klubnya saat ini, AC Milan. Dia adalah Tijani Reijenders, pemain yang kini memperkuat AC Milan ini awalnya disebut menjadi incaran PSSI selanjutnya untuk dijadikan pemain naturalisasi. Akan tetapi, disebutkan bahwa gelandang berusia 23 tahun tersebut belum berminat membela timnas Indonesia seperti yang dikabarkan oleh Hassani Abdul Ghani. Berita tentang pemain ini akan membela timnas pun semakin pupus ketika dirinya masuk ke skuad Belanda pada kualifikasi Euro kemarin. Pemain kelima kali ini juga salah satu pemain top Serie Italia, yaitu Emil Audero. Kiper Inter Milan tersebut sebelumnya sempat dikabarkan sudah bersedia untuk dinaturalisasi. Tapi, prosesnya tidak pernah terwujud hingga sekarang. Emil Audero sempat membuat heboh karena ayahnya menolak sang anak untuk memperkuat timnas Indonesia dan mengejar harapan membela timnas Italia. Namun Indonesia sepertinya tidak khawatir dengan posisi penjaga gawang. Karena saat ini Indonesia sedang memproses seorang pemain bernama Maarten Paes, kiper utama Dallas di MLS, yang kualitasnya tidak kalah jauh dengan kiper top Eropa. Langkah dari Coach Shin Tae-yong menaturalisasi pemain-pemain grade A ini nampaknya membuat gerah timnas negara lain di Asia Tenggara. Patut kita tunggu bagaimana komposisi timnas Indonesia setelah pemain-pemain grade A ini bergabung. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini, sampai bertemu di video kami selanjutnya.
Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sampai bertemu kembali. Terima kasih, ciao.